Shalom dan selamat hari Minggu. Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi dan masih akan mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, edisi 27 November 2022. Firman Tuhan senantiasa ada untuk menyapa dan juga untuk menjadi bahagian kita, supaya seluruh kegerakan kehidupan kita sungguh-sungguh diterangi oleh firman Allah. Mari dengan keteduhan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu di hari ini. Tuhan sudah mengasihi kami, sehingga boleh menikmati hari baru, boleh mengecap berkat Allah yang selalu baru. Dengan kekuatan dari Tuhan, iman dan pengharapan kami pun juga dikuatkan untuk terus fokus memandang kepadamu. Tersedia firman Allah untuk dilayankan di hari ini. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah. Kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 6 ayat 1-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Tema rehat di hari ini dengan judul Mati Kemudian Bangkit. Sahabat rehat, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus
tentunya tidak saja menjadi berita yang dahsyat pada masa itu, tetapi juga sampai hari ini sebuah berita yang sangat-sangat menarik dan mengokohkan perjalanan kehidupan beriman kita. Betapa tidak semua orang mempercakapkan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Setelah 3 hari kematiannya, seluruh daerah Yerusalem dan daerah sekitar menjadi heboh dan penasaran seperti apa kebenaran cerita itu. Tuhan Yesus benar-benar mati untuk menebus dosa manusia dan benar-benar bangkit untuk memberikan pengharapan dan keselamatan bagi umat manusia. Rasul Paulus menjelaskan kepada orang percaya di Roma bahwa mereka semua juga turut dalam kematian Tuhan Yesus. Maksudnya ialah perbuatan daging mereka turut disalibkan bersama Kristus. Setelah Kristus bangkit, maka mereka juga turut bangkit bersama Kristus, yang menandakan bahwa mereka akan hidup baru di dalam tuntunan roh dalam pengharapan akan keselamatan dari Tuhan. Mereka telah bersatu dalam kematian Kristus, maka mereka juga turut dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan itu memberikan pengharapan yang luar biasa bagi mereka. Bukan saja pengharapan di tengah pergumulan dan himpitan dari pihak-pihak lain, tetapi juga menjadi pengharapan akan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan telah mengalahkan maut dan telah bangkit. Dan mereka juga tidak dikuasai lagi oleh dosa dan akan memperoleh kebangkitan dalam kebangkitan Kristus. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya firman ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kita bahwa memang Kristus benar-benar telah mati, yakni untuk mematikan perbuatan daging kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi juga Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian itu, memberikan sebuah pengharapan bahwa dengan kebangkitan Yesus, maka kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya tidak lagi kehidupan yang dikuasai oleh dosa, tetapi kehidupan yang dipakai untuk senjata-senjata kebenaran. Karena itu dengan firman Tuhan di hari ini, bahwa dengan penuh sukacita kita mensyukuri anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, kita terus mensyukuri karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini, firman kebenaran dan kehidupan, supaya juga kami hidup dengan benar di hadapan Allah. Tuhan yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang sungguh-sungguh mati karena dosa dan kesalahan kami, tetapi juga oleh kuasa Allah dibangkitkan dari antara kematian itu, supaya kami pun hidup menikmati anugerah Allah. Terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar
untuk memberikan tempat bagi firman Allah berbicara di kehidupan ini. Memberikan tempat bagi firman Allah untuk menuntun kami, untuk mengokohkan iman dan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, di hari ini biarlah umat-Mu boleh beribadah di mana saja mereka dimungkinkan untuk menyatakan ibadah di hadapan-Mu. Dan di sepanjang hari ini Tuhanlah yang kuat bagi kami menapaki kehidupan pengasihan Allah. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan.